pertama yaitu bangunan ziggurat. Bangunan ini merupakan bangunan besar berbentuk piramida berundang. Tempat pemujaan bangsa Sumeria yang terbuat dari tanah liat yang dibangun di atas gundukan tanah yang merupakan karakteristik struktur arsitektural dan religius dari kota-kota besar Mesopotamia, sekarang terutama di Irak, dari sekitar 2200 hingga 500 SM. Strukturnya dibangun dengan batu bata lumpur dan berasal dari milenium ketiga sebelum Masehi, serta diyakini sebagai kediaman Raja Sumeria. Selain itu, ada beberapa ruangan yang tidak tertutup, termasuk ruang singgasana, halaman, dan aula tengah. Orang Sumeria percaya pada politeisme antropomorfik atau banyak dewa dalam wujud manusia, yang mana memiliki peran spesifik untuk setiap negara kota. Dewa utama terdiri dari An, surga, Enki, penyembuh dan teman manusia, Enlil, pemberi mantra yang harus dipatuhi Ro, Inanna, cinta dan perang, Utu, dewa matahari, dan Sin, dewa bulan. Taman Gantung Babilonia. Di Taman Gantung merupakan wujud arsitektur pertamaan khas Mesopotamia yang telah dikenal rakyat Mesopotamia sejak masa pemerintahan Raja Hammurabi di Kerajaan Babylon Lama 1792 sampai 1750 sebelum Masehi. Di antara bangunan-bangunan kota yang tinggi mencuat di permukaan tanah, itulah biasanya ditanami tanaman-tanaman yang indah, sehingga dari kejauhan terlihat seperti taman yang menggantung. Taman Gantung Babilonia ini adalah taman legendaris yang memperindah ibu kota Kekaisaran Babilonia baru, yang dibangun oleh raja terbesarnya, Nebukadnezar II. Masa kekuasaan pada tahun 605 sampai 562 sebelum Masehi. Menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Taman ini dibangun oleh Nebukadnezar II, cucu Raja Hammurabi yang terkenal sekitar tahun 600 sebelum Masehi, sebagai hadiah untuk istrinya yang merindukan rumahnya Amytis. Amytis merindukan pohon-pohon dan tanaman wanginya di Persia. Sedangkan dalam tulisan lain dikatakan bahwa istri Nebukadnezar II bernama Amuhia. Taman ini diperkirakan hampir sekitar 2 abad sebelum Masehi. Kemudian taman gantung ini didokumentasikan oleh sejarawan Yunani seperti Strabo dan Diodorus Kirkulus. Lembaran sejarah paling tua yang mencatat karya arsitektur yang dilengkapi tanaman sebagai wujud cinta kasih terhadap seseorang yang sangat disayangi adalah Mesopotamia Irak purba. Dalam catatan Herodotus, seorang penulis Yunani kuno, disebutkan bahwa saat Raja Nebukadnezar II yang menjadi raja kerajaan Babylon baru 605 sampai 562 sebelum Masehi telah memerintahkan untuk membuat taman gantung yang sangat indah sebagai hadiah kepada Amytis, sang permaisuri yang sangat disayanginya. Tembok-tembok Babilonia. Tembok-tembok Babilonia adalah bagian dari kota kuno Babylon yang terkenal di Mesopotamia, yang dibangun sekitar abad ke-6 sebelum Masehi oleh Raja Nebukadnezar II sebagai bagian dari pertahanan kota. Tembok ini menjadi simbol kekuatan dan kemegahan kerajaan Babilonia. Struktur dan arsitekturnya. Tembok-tembok tebalnya mencapai 8 meter dan tinggi sekitar 11 sampai 17 meter. Tembok tersebut dilengkapi dengan menara-menara tinggi dan gerbang-gerbang yang besar, termasuk gerbang Istar yang sangat-sangat ikonik. Tembok-tembok ini dibuat dengan batu bata dari tanah liat yang diperkeras dengan api. Gerbang Istar merupakan gerbang utama dan simbol penting kota Babylon, yang dihiasi dengan ukiran hewan-hewan mitologis seperti naga dan basa, yang kemudian dipercantik dengan lapisan batu biru kobalt serta detail-detail emas. Fungsi-fungsi tembok sebagai perlindungan dari serangan musuh dan juga menjadi penanda kekayaan dan kekuasaan Babilonia di masa itu. Nah, bagian dari sistem pertahanan yang kompleks termasuk benteng, parit, dan brigade tambahan. Masa kejayaan dan keruntuhan. Tembok ini dianggap sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Namun,
Seiring berjalannya waktu, Babilonia mengalami keruntuhan dan kerajaannya memudar setelah dikuasai oleh Persia dan kemudian Alexander Agung. Signifikansi arkeologis, situs kota Babilonia, termasuk tembok-temboknya, adalah salah satu peninggalan paling penting dari dunia kuno yang telah ditemukan oleh arkeolog. Peninggalan-peninggalan ini membantu kita memahami arsitektur, budaya, dan teknologi Babilonia kuno. Fakta-fakta menarik tentang tembok-tembok Babilonia adalah dikatakan bahwa tembok-tembok Babilonia dulunya cukup besar dan mampu menampung 4 kereta kuda yang berjalan bersamaan di atasnya. Replika gerbang Istan sekarang dapat ditemukan di Museum Pergamon, Berlin. Peninggalan roda pada Sungai Tigris merujuk pada temuan arkeologis yang menunjukkan penggunaan roda oleh peradaban kuno di wilayah Mesopotamia yang ditemukan pada sekitar 350 sebelum Masehi, yang awalnya untuk membuat tembikar dan lama-lama akan digunakan menjadi alat transportasi. Penemuan ini sangat penting karena memungkinkan peningkatan efisiensi dalam perdagangan dan mobilitas yang mendukung perkembangan kota dan kerajaan-kerajaan besar di wilayah tersebut. Peninggalan lainnya adalah sisa kendaraan berbentuk roda yang digunakan untuk keperluan transportasi dan peperangan, seperti yang tercatat dalam catatan sejarah dan karya seni dalam zaman tersebut. Penemuan ini menunjukkan bahwa teknologi roda di Tigris semakin berkembang pesat dan memainkan peran kunci dalam kemajuan peradaban Mesopotamia. Penemuan tulisan oleh bangsa Sumeria sekitar 3000 sebelum Masehi. Tulisan cuneiform bangsa Sumeria 3000 sebelum Masehi memungkinkan pencatatan informasi kompleks, mendukung peradaban, dan mempengaruhi budaya lain. Jadi, bangsa Sumeria menciptakan sistem tulisan yang disebut dengan cuneiform yang berarti berbentuk paku. Tulisan ini dihasilkan dengan menggunakan stilus berbentuk segitiga untuk membuat simbol-simbol berbentuk paku pada tablet tanah liat basah. Tujuan awal dibuatnya cuneiform ini adalah mencatat transaksi ekonomi dan administrasi. Jadi, bangsa Sumeria memanfaatkannya untuk mencatat hasil pertanian, pajak, perdagangan, dan investasi barang, dan membantu mengelola masyarakat yang semakin kompleks. Pengaruh sejarahnya, penemuan tulisan cuneiform oleh bangsa Sumeria sangat penting karena menciptakan dasar bagi peradaban maju. Tulisan ini kemudian diadopsi dan diadaptasi oleh berbagai budaya di timur dekat kuno seperti bangsa Akkadia, Babilonia, dan Asyur yang berkontribusi pada perkembangan peradaban manusia secara keseluruhan. Pada infografis ini terdapat sebuah gambar yang dimana gambar tersebut merupakan ilustrasi tulisan bangsa Sumeria, yaitu gambar yang ada di paling bawah, gambar batu yang seperti diukir. Nah, demikian penjelasan mengenai penemuan tulisan oleh bangsa Sumeria sekitar 3000 sebelum Masehi. Terima kasih. Sistem irigasi peradaban Mesopotamia. Peradaban Mesopotamia terletak di sekitaran Sungai Tigris dan Sungai Eufrat, yang dimana saling berdekatan, yang kira-kira berjarak kurang dari 200 mil. Yang dimana dari daerah yang dekat dengan Sungai Tigris dan Eufrat ini menghasilkan tanah yang sangat subur karena berasal dari tanah hasil endapan dari kedua sungai tersebut. Sistem irigasi sendiri adalah pembuangan air buatan dari sumber air yang tersedia ke suatu lahan dengan tujuan mengalirkannya secara teratur sesuai dengan kebutuhan tanaman pada saat suplai infiltrasi tanah tidak mencukupi untuk mendukung pertumbuhan tanaman, sehingga tanaman bisa tumbuh dengan normal dengan sistem irigasi ini. Bentuk sistem irigasi pada saat itu ialah sistem irigasi bisa dikatakan cukup canggih yang terdiri dari kanal dan parit yang membantu mengelola Sungai Tigris dan Eufrat, yang dimana memberikan manfaat kepada daerah-daerah di sekitarnya,
yang dimana manfaatnya ialah memungkinkan orang pada masa itu untuk menetap di perkotaan dan mengembangkan pertanian, sehingga dapat mengalami perkembangan ekonomi, kemudian juga memberikan fungsi ataupun manfaat dalam mengelola sungai Efrat yang dimana membantu dalam bidang pertanian dan kesuburan lahan pertanian yang ada di sekitarnya. Peninggalan yang berikutnya adalah Menara Babel. Nah, Menara Babel ini berlokasi di tanah Sinear di Mesopotamia. Material pembuatan Menara Babel ini adalah batu bara dan tanah liat. Tujuan dibangunnya untuk menciptakan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit untuk melambangkan kekuatan dan persatuan. Nah, untuk tahun pembuatannya sendiri tidak diketahui dengan pasti, karena dalam Alkitab sebagai sumber yang paling terkenal dari kisah Menara Babel ini tidak dicantumkan. Namun para ahli memperkirakan dibangun sekitar tahun 2767 sebelum Masehi dan 1946 sebelum Masehi. Menara Babel adalah narasi yang berasal dari tradisi Yahudi, Kristen, dan Islam yang menjelaskan asal-usul perbedaan bahasa di dunia. Cerita lengkapnya terdapat dalam kitab Kejadian 11 ayat 1-9 dan menggambarkan ambisi manusia untuk membangun menara yang puncaknya mencapai langit. Setelah peristiwa Nabi Nuh, yaitu peristiwa air bah, mereka memiliki satu bahasa yang menetap di tanah Sinear dan bersepakat untuk membangun suatu menara yang tingginya agar tidak berserak di seluruh bumi. Akan tetapi Tuhan melihat keangkuhan mereka dan memutuskan untuk mengacaukan bahasanya sehingga mereka tidak saling mengerti dan menyebabkan perpecahan hingga akhirnya umat manusia menyebar ke seluruh penjuru bumi. Kota tempat pembangunan Menara Babel disebut Babel yang berasal dari bahasa Ibrani Balal yang artinya mengacaukan. Hal ini mencerminkan tindakan Tuhan dalam mengacaukan bahasa manusia. Beberapa pakar modern mengaitkan Menara Babel dengan struktur sejarah Ate Menanki Jiggurat yang didedikasikan untuk Dewa Marduk di Babylon. Peninggalan berikutnya adalah Kodeks Hammurabi. Kodeks Hammurabi adalah kumpulan hukum tertulis yang dibuat oleh Raja Hammurabi dari Babilonia sekitar tahun 1754 sebelum Masehi. Kodeks Hammurabi adalah salah satu contoh paling awal dari hukum tertulis di dunia yang bertujuan mengatur kehidupan sosial dan menegakkan keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Kodeks Hammurabi terdiri dari 282 pasal hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk 1. Keluarga, yaitu aturan tentang pernikahan, perceraian, dan warisan. 2. Perdagangan, yang mencakup hukum dagang dan perjanjian bisnis. 3. Hak milik, tentang perlindungan atas kepemilikan tanah dan properti. 4. Kehidupan sosial, mengenai sanksi terhadap kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, dan kekerasan. 5. Prinsip mata ganti mata mengenai beberapa hukum. Mengadopsi prinsip balasan setimpal, dikenal dengan istilah lex talionis atau mata ganti mata. Contoh hukum Kodeks Hammurabi yaitu 1. Pasal 196 yang berbunyi, jika seseorang mencederai mata orang lain, maka matanya juga akan dicederai. 2. Pasal 229 yang berbunyi jika seorang pembangun membuat rumah yang kemudian runtuh dan membunuh pemiliknya, maka pembangun tersebut akan dihukum mati. 3. Pasal 282 yang berbunyi menetapkan hukuman bagi budak yang mencoba melarikan diri dari majikannya. Kodeks Hammurabi ini sangatlah penting karena merupakan fondasi bagi perkembangan hukum di masa depan. Hukum ini memperkenalkan prinsip keadilan yang bertujuan menjaga ketertiban dan kesejahteraan di masyarakat Babilonia kuno. Ciri utama Kodeks Hammurabi yaitu diukir di batu diorit setinggi sekitar 2 meter. Kodeks Hammurabi ditulis dalam bahasa Akkadia menggunakan aksara paku, serta memberikan inspirasi bagi sistem hukum di berbagai peradaban setelahnya.
Codex Hammurabi ditemukan pada tahun 1901 di Susa, Iran, oleh arkeolog Prancis. Sekarang, prasasti tersebut disimpan di Museum Louvre, Paris, sebagai salah satu peninggalan sejarah yang sangat berharga. Peninggalan sistem numerasi sejogesimal di Sungai Trinis. Terkait dengan istilah Sungai Trinis adalah sejarah tentang sebuah sungai dengan nama itu yang berhubungan dengan sistem numerasi sejogesimal. Kemungkinan ini adalah salah satu penulisan atau interpretasi dari nama sungai yang lebih dikenal. Sungai Trinis ini merupakan salah satu sungai besar di wilayah Mesopotamia. Maka kita berbicara tentang bagaimana sistem numerasi sejogesimal ini diterapkan di wilayah tersebut. Peninggalan sistem numerasi sejogesimal di wilayah Sungai Trinis di wilayah sekitar Sungai Trinis yang termasuk dalam peradaban Sumeria, Babilonia, dan Assyria sangat terkenal dengan kemajuan dalam bidang matematika dan astronomi, di mana sistem numerasi sexagesima digunakan secara luas. Peninggalan sistem numerasi sexagesima di wilayah sekitar Sungai Trinis terutama ditemukan dalam berbagai teks matematis dan astronomis yang ditinggalkan oleh peradaban Sumeria dan Babilonia. Sistem ini terus berlanjut pengaruhnya dalam pembagian waktu dan pengukuran sudut yang kita gunakan hingga saat ini.